Pernahkah Anda kaget melihat busa tebal di toilet setelah buang air kecil? Jangan anggap remeh, busa itu bukan sekedar efek sabun pembersih, tapi bisa jadi jeritan terakhir ginjal Anda yang sedang sekarat. Bayangkan, setiap gelembung itu adalah protein berharga yang bocor dari tubuh karena filter ginjal Anda sudah robek. Jika Anda biarkan, dalam hitungan bulan, mesin cuci darah mungkin akan menjadi sahabat setia hidup Anda. Video ini akan membongkar rahasia bagaimana menghentikan kebocoran itu sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Banyak lansia di Indonesia terjebak dalam rasa aman yang palsu karena kerusakan ginjal seringkali tidak memberikan rasa sakit hingga fungsinya tinggal 20%. Urin berbusa adalah alarm merah dari nefron atau saringan kecil di dalam ginjal Anda. Ketika filter ini rusak akibat tekanan darah tinggi atau kelebihan garam, protein yang seharusnya menjadi energi bagi otot justru terbuang percuma melalui urin. Fenomena ini disebut proteinuria. Kita tidak bicara soal ketakutan, kita bicara soal kenyataan medis yang bisa menyelamatkan nyawa Anda hari ini. Sebelum kita masuk ke resep sayur ajaib pemulih ginjal, mari kita saling peduli. Tekan tombol like sekarang juga jika Anda ingin ginjal tetap sehat sampai usia 100 tahun. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info medis penting lainnya. Tulis di kolom komentar, "Saya siap sehat," dan sebutkan dari kota mana Anda menonton. Saya akan mencoba membalas doa dan pertanyaan Anda secara langsung. Mari kita masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan, ginjal Anda bukan sekedar organ, melainkan sebuah pabrik penyaringan air paling canggih yang pernah diciptakan. Di dalam setiap ginjal manusia, terdapat sekitar 1 juta unit penyaring mikroskopis yang disebut nefron. Di dalam nefron inilah terdapat jaring-jaring halus yang disebut glomerulus. Tugasnya sangat spesifik, menahan zat berharga seperti protein dan sel darah agar tetap di dalam aliran darah, serta membuang sampah beracun ke dalam urin. Namun, apa yang terjadi saat nefron ini mulai bocor? Bayangkan Anda memiliki sebuah saringan santan yang sangat halus. Selama saringan itu utuh, santan yang keluar akan bersih. Tetapi jika Anda menusuk-nusuk saringan itu dengan jarum atau menekannya dengan tekanan air yang terlalu kuat, lubang-lubang saringan itu akan robek dan melebar. Akibatnya, ampas yang seharusnya tertahan justru ikut lolos ke bawah. Inilah gambaran visual yang terjadi pada ginjal Anda saat mengalami proteinuria. Penyebab utama robeknya saringan nefron ini seringkali berasal dari 3 musuh besar yang sering kita abaikan. Pertama, darah tinggi atau hipertensi. Darah yang mengalir dengan tekanan terlalu kuat akan menghantam dinding nefron secara terus-menerus selama 24 jam sehari. Lama-kelamaan, dinding halus ini akan mengeras dan pecah. Protein yang molekulnya cukup besar akhirnya dipaksa keluar melalui lubang yang rusak tadi. Itulah sebabnya urin Anda berbusa. Itu adalah protein albumin yang terkocok keluar, persis seperti busa saat Anda mengocok putih telur. Kedua, lonjakan gula darah. Bagi Anda yang memiliki diabetes atau hobi mengonsumsi karbohidrat berlebih, gula darah yang tinggi bertindak seperti amplas di dalam pembuluh darah ginjal. Gula ini menggores dan merusak struktur nefron hingga menyebabkan peradangan kronis. Ketiga, gaya hidup tanpa air putih. Di iklim tropis seperti Indonesia, dehidrasi adalah pembunuh senyap bagi ginjal. Saat Anda kurang minum, darah menjadi kental dan pekat. Ginjal harus bekerja 10 kali lipat lebih keras untuk mendorong darah kental tersebut melewati saringan yang sempit. Ini menyebabkan keausan prematur pada nefron Anda. Ingatlah, nefron yang sudah mati tidak bisa tumbuh kembali. Ginjal tidak seperti kulit yang bisa menutup luka atau hati yang bisa beregenerasi. Sekali nefron itu hancur, ia akan berubah menjadi jaringan parut yang tidak berguna. Inilah alasan mengapa urin berbusa adalah peringatan darurat. Tubuh Anda sedang berteriak,
bahwa pabrik penyaringan Anda sedang mengalami kebocoran besar yang bisa berujung pada kebangkrutan fungsi organ atau gagal ginjal total. Apakah penjelasan ini membuat Anda lebih paham mengapa urin berbusa sangat berbahaya? Jangan simpan ilmu ini sendiri. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda sekarang, terutama kepada orang tua atau saudara yang memiliki riwayat darah tinggi. Pertanyaan untuk Anda, berapa gelas air putih yang sudah Anda minum hari ini? Coba cek warna urin terakhir Anda dan tulis di kolom komentar, apakah jernih atau kuning pekat. Saya akan bantu menganalisisnya. Setelah kita memahami betapa mengerikannya kerusakan nefron, pertanyaannya adalah, apakah ada harapan untuk memperbaikinya? Jawabannya ada, dan uniknya, solusinya tidak tersembunyi di balik lemari obat kimia yang mahal atau prosedur medis yang rumit. Solusi itu seringkali tergeletak begitu saja di atas meja kayu para pedagang di pasar tradisional. Kita bicara tentang seledri. Mungkin bagi sebagian besar dari Anda, seledri hanyalah pelengkap atau hiasan hijau di atas mangkuk sop ayam atau mie bakso. Baunya yang khas seringkali dianggap hanya sebagai penambah aroma. Namun, di mata ilmu kedokteran herbal modern, seledri adalah emas hijau bagi kesehatan ginjal. Mengapa seledri begitu kuat? Rahasianya terletak pada dua senyawa bioaktif yang luar biasa, yaitu apigenin dan luteolin. Mari kita bahas apigenin. Senyawa ini bekerja seperti pasukan pembersih sekaligus tukang bangunan bagi ginjal Anda. Penelitian menunjukkan bahwa apigenin memiliki kemampuan anti-inflamasi yang sangat kuat. Saat nefron Anda meradang dan membengkak karena hantaman darah tinggi atau racun, apigenin masuk ke tingkat seluler untuk meredakan peradangan tersebut. Ia membantu menenangkan jaringan ginjal yang stres sehingga proses kebocoran protein dapat ditekan secara perlahan. Lalu ada luteolin. Ini adalah antioksidan tingkat tinggi yang bertindak sebagai perisai. Luteolin melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan radikal bebas. Bayangkan nefron Anda sedang diserang oleh karat akibat gaya hidup buruk. Luteolin datang untuk membersihkan karat tersebut dan memperkuat dinding sel agar tidak mudah robek kembali. Selain itu, seledri adalah diuretik alami yang paling lembut bagi tubuh. Berbeda dengan obat diuretik kimia yang seringkali memaksa ginjal bekerja keras dan membuang mineral penting seperti kalium, seledri bekerja secara sinergis. Ia membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium atau garam tanpa menguras cadangan mineral tubuh Anda. Ini sangat krusial karena dengan berkurangnya beban cairan, tekanan darah Anda akan turun secara alami, yang berarti tekanan pada saringan nefron juga berkurang. Di pasar tradisional Indonesia, kita sangat beruntung karena seledri tersedia melimpah dengan harga yang sangat terjangkau, mungkin hanya beberapa ribu rupiah per ikat. Namun, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan, cara mengonsumsinya. Kebanyakan orang memasak seledri di dalam kuah sop yang mendidih dalam waktu lama. Suhu panas yang tinggi dapat merusak sebagian besar nutrisi penting, terutama senyawa apigenin yang kita butuhkan. Untuk mendapatkan kekuatan tersembunyi ini secara maksimal guna memulihkan nefron yang bocor, seledri harus diolah dengan cara yang benar, yaitu melalui ekstraksi dingin atau dijadikan jus segar. Ingatlah kisah Ibu Siti yang saya ceritakan di awal? Beliau tidak sembuh hanya dengan menaburkan seledri di atas makanan. Beliau mengikuti protokol konsumsi yang tepat yang akan kita bedah di bab selanjutnya. Seledri bukan hanya sekedar sayur, ia adalah pesan dari alam bahwa pemulihan seringkali dimulai dari hal-hal sederhana yang kita temui sehari-hari. Siapa di sini yang baru tahu kalau seledri punya kekuatan sehebat itu? Jangan-jangan selama ini seledri di piring Anda justru selalu disisihkan. Coba cek, di daerah Anda berapa harga satu ikat seledri saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita lihat betapa murahnya investasi kesehatan ginjal dibandingkan biaya 1 kali cuci darah yang bisa mencapai jutaan rupiah. Jangan beranjak dulu. Di bab berikutnya, saya akan tunjukkan langkah demi langkah cara membuat ramuan seledri ini
agar zat aktifnya tidak rusak. Tekan tombol share sekarang agar teman-teman Anda juga tahu rahasia pasar ini. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling krusial. Bagaimana cara mengubah seledri menjadi obat pemulih nefron? Mengetahui manfaat seledri adalah satu hal, tetapi mengolahnya dengan benar agar zat apigenin dan luteolin tetap utuh adalah kunci keberhasilannya. Banyak orang gagal mendapatkan hasil karena mereka asal-asalan dalam mengolahnya. Protokol yang saya bagikan ini disebut protokol 4 minggu pemulihan ginjal. Mengapa 4 minggu? Karena siklus regenerasi sel dan penyesuaian filtrasi ginjal membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk menunjukkan perubahan yang signifikan pada kadar protein urin Anda. Langkah pertama, pemilihan bahan yang tepat. Jangan sembarangan memilih seledri. Untuk tujuan pengobatan, pilihlah seledri yang batangnya besar, kaku, dan berwarna hijau tua. Semakin hijau warnanya, semakin tinggi kandungan klorofil dan antioksidannya. Jika memungkinkan, gunakan seledri organik untuk menghindari sisa pestisida yang justru bisa membebani kerja ginjal. Namun jika hanya ada seledri pasar biasa, jangan khawatir. Rendam seledri dalam air yang dicampur sedikit cuka apel atau garam selama 10 menit untuk meluruhkan sisa kimia. Lalu bilas di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih. Langkah 2. Resep rahasia NephroCleanse. Untuk 1 porsi atau 1 gelas harian, Anda membutuhkan 150-200 gram seledri segar. Ini adalah bahan utama kita. 1 buah mentimun sedang. Mentimun mengandung silika dan air yang sangat tinggi untuk membantu menghidrasi nefron tanpa meningkatkan beban kerja ginjal. Setengah iris jeruk nipis atau lemon. Vitamin C di sini berfungsi sebagai pengawet alami agar zat antioksidan dalam seledri tidak teroksidasi oleh udara. 200 ml air matang dingin. Gunakan air suhu ruang, jangan air panas. Langkah 3. Proses ekstraksi dingin. Masukkan seledri dan mentimun ke dalam blender. Ingat, jangan blender terlalu lama hingga mesin menjadi panas, karena panas akan merusak enzim. Cukup blender sampai hancur. Setelah itu, gunakan kain saring bersih atau saringan halus untuk mengambil sarinya saja. Kita tidak membutuhkan ampasnya atau serat kasar. Dalam protokol ini, agar sistem pencernaan Anda tidak bekerja berat dan zat aktif bisa langsung diserap ke aliran darah menuju ginjal dalam waktu kurang dari 20 menit. Inilah rahasia terbesarnya. Minumlah dalam keadaan perut kosong, empty stomach, di pagi hari. Begitu Anda bangun tidur, minum 1 gelas air putih hangat untuk mengaktifkan organ, lalu 15 menit kemudian, minumlah jus seledri ini. Mengapa perut kosong? Karena tanpa adanya gangguan dari lemak atau karbohidrat dari makanan lain, senyawa bioaktif seledri akan melesat langsung ke usus halus, diserap ke pembuluh darah, dan segera sampai ke gerbang ginjal Anda untuk mulai bekerja memperbaiki sel yang bocor. Aturan penting selama 4 minggu. Konsistensi. Jangan terlewat 1 hari pun. Ginjal butuh asupan nutrisi ini secara kontinu untuk menutup celah kebocoran. Pantangan gula pasir. Selama 4 minggu ini, singkirkan gula pasir dan minuman manis. Gula adalah musuh nefron. Jeda makan. Beri jeda 30 menit setelah minum jus sebelum Anda menyantap sarapan pagi. Jika Anda merasa sedikit pusing atau sering buang air kecil di hari-hari awal, jangan panik. Itu adalah tanda tubuh sedang melakukan detoksifikasi dan membuang kelebihan natrium. Namun, bagi Anda yang memiliki tekanan darah rendah, mulailah dengan setengah dosis terlebih dahulu dan pantau kondisi Anda. Sudah siap memulai minggu pertama Anda? Saya tantang Anda untuk melakukan protokol ini selama 30 hari ke depan. Tulis di kolom komentar. Tantangan diterima jika Anda berjanji pada diri sendiri untuk memperbaiki ginjal mulai besok pagi. Tips tambahan, jangan lupa save video ini agar Anda tidak lupa takaran resepnya saat belanja di pasar nanti. Di bab selanjutnya,
Kita akan membahas apa saja yang harus dibuang dari dapur Anda agar kerja jus seledri ini 100% maksimal. Jangan sampai sia-sia karena satu bahan makanan ini. Setelah kita membekali tubuh dengan obat pemulih berupa jus seledri di pagi hari, langkah selanjutnya adalah memastikan lingkungan di dalam tubuh kita tetap mendukung proses penyembuhan tersebut sepanjang hari. Ibarat sedang memperbaiki jalan yang rusak, jus seledri adalah aspal barunya, namun air putih dan rempah Nusantara adalah sistem drainase dan fondasi yang menjaga agar jalan tersebut tidak rusak kembali. Rahasia hidrasi bukan sekedar 8 gelas. Banyak orang mengira minum 8 gelas adalah harga mati. Namun bagi pejuang pemulihan ginjal, kita harus lebih cerdas. Di iklim Indonesia yang lembab dan panas, tubuh kehilangan cairan bukan hanya lewat urin, tapi lewat keringat yang sering tidak kita sadari. Ketika Anda dehidrasi, darah menjadi kental seperti sirup. Bayangkan nefron Anda yang sudah bocor harus menyaring cairan kental tersebut. Tekanannya akan sangat menghancurkan. Cara paling akurat untuk mengetahui apakah Anda sudah cukup minum adalah dengan melihat warna urin Anda. Urin harus berwarna kuning pucat atau jernih. Jika urin Anda berwarna kuning pekat seperti teh, itu adalah tanda darurat bahwa ginjal Anda sedang berteriak meminta air untuk membilas racun. Namun jangan minum sekaligus banyak dalam satu waktu karena akan mengagetkan ginjal. Gunakan teknik sipping method. Minumlah sedikit demi sedikit namun konsisten setiap 30 menit. Kekuatan rempah, kumis kucing, dan kunyit. Nenek moyang kita di Nusantara telah mewariskan rahasia besar untuk kesehatan saluran kemih dan ginjal. Ada 2 rempah utama yang sangat sinergis jika digabungkan dengan protokol seledri kita. Daun kumis kucing atau Orthocypon aristatus. Rempah ini bukan sekedar mitos. Secara medis, kumis kucing mengandung senyawa sinensetin yang bersifat diuretik kuat namun aman. Ia membantu melarutkan asam urat dan mencegah pembentukan batu ginjal yang bisa memperparah kebocoran nefron. Minumlah rebusan daun kumus kucing kering di sore hari sebagai pendamping protokol pagi Anda. Kunyit atau kurkumin adalah raja anti-inflamasi. Jika seledri memperbaiki nefron, kunyit bertugas menurunkan tingkat peradangan sistemik di seluruh tubuh. Kurkumin dalam kunyit membantu melindungi jaringan ginjal dari kerusakan lebih lanjut akibat radikal bebas. Sinergi herbal, jamu untuk ginjal. Anda bisa membuat ramuan pendukung di sore hari dengan cara menyeduh irisan kunyit segar dan sedikit temulawak dengan air hangat, bukan air mendidih, agar enzimnya terjaga. Kombinasi ini akan membantu hati atau liver bekerja lebih ringan dalam menyaring racun, sehingga beban kerja ginjal pun berkurang. Ingat, ginjal dan hati adalah 2 bersaudara yang bekerja sama. Jika hati bersih, ginjal akan jauh lebih sehat. Satu hal yang harus Anda hindari adalah mencampur rempah-rempah ini dengan gula pasir. Gula akan memicu peradangan dan merusak manfaat herbal yang Anda minum. Jika butuh rasa manis, gunakan sedikit sekali madu murni atau biarkan rasa alami rempah tersebut menyentuh lidah Anda. Dalam 4 minggu, lidah Anda akan beradaptasi dan mulai menyukai rasa asli alam ini. Apakah di halaman rumah atau dapur Anda sudah ada tanaman kumis kucing atau kunyit?
Tanaman-tanaman ini adalah apotek hidup yang Tuhan titipkan untuk kita di tanah Nusantara. Kasih tahu saya ya, apa jamu favorit Anda yang biasa Anda minum untuk kesehatan? Tulis di komentar ya, siapa tahu saya bisa bahas manfaat medisnya di video berikutnya. Ingat, air putih adalah transportasi, rempah adalah pelindungnya, dan seledri adalah pembangunnya. Jangan abaikan salah satunya. Sekarang, mari kita lanjut ke bab terakhir tentang tanda-tanda pemulihan agar Anda tahu bahwa perjuangan Anda selama 4 minggu tidak sia-sia. Kita telah sampai di penghujung perjalanan edukasi hari ini. Kita sudah membedah mengapa urin berbusa bukan sekedar masalah estetika, melainkan sinyal darurat dari nefron yang sedang berjuang bertahan hidup. Kita juga sudah mempelajari bagaimana seledri, air putih, dan rempah Nusantara bisa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam proses pemulihan ginjal Anda. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari semua teori dan resep ini, yaitu harapan dan tindakan nyata. Banyak dari kita, terutama saat memasuki usia senja, merasa bahwa penurunan kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita sering berpikir, wajar kalau sudah tua ginjal rusak. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa pemikiran itu keliru. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa dengan kemampuan regenerasi yang seringkali tidak kita sadari, asalkan kita memberinya bahan baku yang tepat dan menghentikan racun yang masuk. Urin yang perlahan kembali jernih, busa yang mulai menghilang, dan energi yang kembali bangkit di pagi hari bukan sekedar mimpi. Itu adalah hasil dari kedisiplinan Anda. Ingatlah, setiap gelas jus seledri yang Anda minum adalah bentuk investasi untuk masa tua yang mandiri tanpa harus tergantung pada mesin dialisis yang melelahkan. Anda tidak melakukannya hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, anak dan cucu yang ingin melihat Anda tetap sehat dan bugar di tengah mereka. Namun, saya ingin menekankan satu pesan penting. Jangan pernah mengadu domba pengobatan alami dengan pengobatan medis. Protokol seledri ini adalah pendamping yang luar biasa kuat. Namun jika dokter Anda sudah memberikan obat-obatan tertentu, konsultasikanlah transisi pola makan Anda. Gunakan hasil laboratorium seperti tes kreatinin dan GFR, laju filtrasi ginjal, sebagai bukti nyata bahwa apa yang Anda lakukan di rumah memang membuahkan hasil. Biarkan sains dan alam berjalan beriringan untuk kesembuhan Anda. Jangan menunggu sampai besok untuk mulai peduli. Kerusakan ginjal tidak menunggu siapapun. Ia bekerja dalam sunyi, tanpa rasa sakit, hingga saat semuanya sudah terlambat. Hari ini, saat Anda menonton video ini adalah titik balik Anda. Jadikan momen ini sebagai komitmen baru untuk mengubah gaya hidup. Kurangi ikan asin itu, buang minuman manis itu, dan mulailah bersahabat dengan sayuran hijau dari pasar kita sendiri. Harapan baru itu ada di dalam gelas jus Anda besok pagi. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Ribuan orang telah membuktikan bahwa dengan kembali ke alam dan menjaga hidrasi, ginjal yang bocor bisa perlahan pulih dan berfungsi optimal kembali. Mari kita menua dengan martabat, menua dengan kesehatan yang prima. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar serius ingin sembuh. Pesan terakhir saya, jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Tekan tombol share sekarang juga. Kirimkan ke grup keluarga, ke teman-teman pengajian, atau ke siapa saja yang Anda sayangi. Satu tindakan kecil Anda membagikan video ini bisa menyelamatkan satu nyawa dari gagal ginjal. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita bisa terus berjalan bersama menuju hidup sehat alami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan yang paripurna untuk kita semua. Saya tunggu cerita keberhasilan Anda di kolom komentar setelah menjalankan protokol ini selama 4 minggu. Saya Dr. Darmawan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat alami.